Dan aku ngeliat tuh banyak karpet di sini luar biasa karena emang aku lagi butuh banget juga. Jadi sekalian aku main ke sini, hospitality-nya bagus banget. Minta beliin ya sama Mas Hendra Sekalian ya. minta dibeliin sama. Kalau ini Sultan dalam rumah tangga aku. Bukan, ini Sultan Cibubur, Sultan Karpet, Sultan Garuda. Karena yang biasa ngejajanin aku nih selama pandemi ya Hendra dong. Kan istri kemarin selama pandemi lagi nggak banyak kerjaan. Sama dong. Jujur ya. Sama dong ya terbang-terbang dulu ke sana. Tapi gaji tetep kok. Oh iya. Alhamdulillah. Terus kok jadi buka ini rumah Rahasia, tangga. ya? Iya, maaf gajinya berapa? Kok ini mau wawancara kerja? Gimana melihat karpet, ada yang cocok, ada yang suka mungkin? Iya, alhamdulillah tadi aku juga diajarin salah satunya untuk milih karpet yang bagus itu kayak gimana sih kualitasnya. Yang penting itu, karena ini ternyata tips banget yang mesti kita ketahui gitu. Jangan sampai kita itu misalkan beli, kita udah diiming-imingin handmade dan segala macam, mahal segala macam, ternyata nggak sesuai kualitas. Jadi aku tadi juga belajar gimana cara menentukan kualitas karpet. Jadi nggak hanya sekedar aku di sini memang beli untuk kebutuhan rumah tangga aku gitu, tapi juga banyak banget aku ilmunya, termasuk sejarahnya juga. Bang Atta tadi banyak cerita gitu, dan udah nemu ya, bagus banget sih memang. Di sini kualitasnya bagus dan dengan harga yang pastinya yang reasonable. Dan sesuai grade lah. Kalau memang kita maunya yang kelas sultan ya harganya sultan. Bisa dapat rumah. Pokoknya ada kualitas, ada harga. Iya, kayaknya ya. Kita pindah karpet aja, rumahnya gimana? Harga rumah soalnya. Bang Atta sendiri mungkin gimana, tadi udah ngajak berkeliling gitu, ini salah satu yang beda ngajak Kak Fitri Karlina gitu ke sini. Satu sih saya mau bersyukur kepada Allah. Saya niatnya tulus sama Kakak Fitri Karlina, akhirnya Kakak Fitri Karlina mau datang ke tempat saya. Ini 2021 ini kalau kita undang silaturahmi ke orang, kadang-kadang orang suka salah paham. Apanya sih silaturahmi? Buat apa sih? Padahal ketemu cuma sekali. Tapi karena Kakak Fitri Karlina sama Bang Hendra juga punya niat baik, akhirnya kita cocok. Karena Fitri baik, orang baik dan orang baik jadi nyambung. Yang punya niat baik dan yang punya niat baik jadi nyambung. Akhirnya mau silaturahmi ke tempat saya. Jadi rasanya bersyukur banget dan senang banget. Saya sih dagang ya, tapi ini kita bisa bilang senior saya ya, senior dagang, dagang juga iya, senior penyanyi udah lama dagang ya. Iya, emang saya udah lama, udah selama pandemi kemarin mau nggak mau jadi pedagang saya. Iya, jadi senior saya, jadi saya mau berterima kasih dan mau menghargai Kakak Fitri Karlina. Terima kasih udah mampir ya. Alhamdulillah. Banyak suka sharing juga mungkin Kak Fitri dan Bang Atta iya, soal alhamdulillah. bisnis. Jadi memang berawal dari pertemuan aku di nikahan Leslar. Dari situ kan apa nih Bang Atta tuh siapa sih? Karena terus terang, karena aku tuh emang jarang gaul. Termasuk juga kemarin itu aku jarang lihat Instagram gitu. Aku nggak tahu dunia luar karena memang bener-bener selama pandemi itu fokus di rumah kayak gitu kan. Jadi ngurusin kerjaan pun dari rumah secara online. Nah setelah ketemu itu baru pertama kalinya aku keluar setelah PPKM ya. Jadi pas di acara nikahan Leslar dan ketemu lah dengan Bang Atta, aku ngeliat dari personalitinya baik banget gitu. Nah dari situ baru tahu kalau beliau memang sultan karpet, pengusaha karpet yang luar biasa kayak gitu. Karena aku juga selain jadi penyanyi, tapi aku juga lagi fokus di entrepreneur kan, jadi usaha juga. Dari sini aku banyak komunikasi, belajar sama Bang Atta. Gimana sih cara, yang pasti satu, gimana how to marketing. Jangan percaya. How to sell. Orang baik itu selalu bilang gini, saya banyak belajar, jangan percaya. How to sell. Orang baik itu selalu bilang gini, Karena kan, how to marketing. Yes. Udah kakak gitu, kakak nggak perlu marketing. Orang marketing itu untuk orang yang baru mulai. Kakak udah bernama, tulis di Google itu banyak banget. Kan kalau aku marketingnya kan tentang jasa nyanyi ya, tapi ini kita menjual produk gitu. Ayam dari mana itu ayam? Iya, warung Pade Panjang Jiwo. Iya, itu luar biasa Kalian kan. promo. Enak Iya, banget. makanya Bukan promo, emang nyata itu. Banyak belajar juga, karena kan aku juga sekarang udah merambah ke Amerika juga kan bisnisnya. Jadi
apalagi kalau Bang Atta ini kan termasuk pengusaha internasional kan, beliau dari Pakistan dan bisa Dari 8 negara saya kerja. Nah, dari 8 negara, terus akhirnya sukses di Indonesia juga. Jadi aku ngerti gimana itu kerjasama worldwide kayak gitu. Itu banyak belajar sama Bang Atta. Iya. Tadi bisnis di Amerika bisnis apa sih Kak? Iya, kalau aku di Amerika di New York itu kita lagi merintis untuk Cafe Dangdut New York. Jadi kalau Cafe Dangdut New York itu adalah cafe mobile. Jadi kita pakai food truck dan juga kita berpartisipasi di acara-acara bazar, festival. Kita untuk selling dan kita memperkenalkan kopi-kopi Indonesia di Amerika. Luar biasa. Dan ini kan lagi merintis. Nah, kalau Bang Atta kan pengalamannya 8 negara. Nah, inilah yang aku tuh banyak sharing bagaimana ternyata yang paling kita harus pelajari itu adalah hospitality-nya, keramah tamahan, adab dari daerah tersebut. Iya. Kayak Bang Atta, kayak Indonesia, kenapa kok sukses? Dari kayak mulai cara menyajikan minumannya, tadi aku juga diajarin. Unggah-ungguhnya, ya. Kayak unggah-ungguhnya, bagaimana cara ya kayak kulanunnya, maafnya, sopan santunnya itu harus kita pelajari dulu. Termasuk itu aku terapkan juga di Amerika. Bagaimana kita cara misalkan ya melayani customer di sana yang notabene orang bule beneran. Karena aku di sana memang targetnya adalah local people di New York gitu. Jadi aku belajar banget nih bagaimana cara melayani mereka, cara ngomongnya biar mereka nggak tersinggung, bagaimana mereka bisa mencicipi dengan apa ya, sukacita gitu, maksudnya nggak merasa terpaksa, dan mereka juga bisa menikmati kopi Indonesia. Memang ya kita kan representing Indonesia kan di sana. Nah, ini benar-benar aku belajar banget dengan Sultan Karpet ini. Iya, sama-sama deh. Orang baik pasti bilangnya begini, tapi sama-sama aja. Iya beneran. Aku belajarnya dari situ. Ternyata emang setelah aku terapkan gitu waktu itu di New York, dan itu berhasil. Jadi sebelumnya memang aku ada komunikasi dulu sama tim, gimana sih adabnya orang New York tuh kayak gimana. Mereka tuh terbuka dengan hal-hal yang baru, dengan sesuatu baru, itu terbuka banget. Termasuk aku memperkenalkan musik dangdut juga, itu kan hal yang baru. Mereka terbuka, hanya saja mereka sangat-sangat selektif dan picky banget. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Dan aku bersyukur banget bahwa kopi Indonesia dan dangdut Indonesia sangat disukai di sana. Mereka, I love your music gitu, I love your genre, I love your coffee. Wow, the stage is so good kayak gitu. Jadi gabungan keduanya tuh gimana sih Kak? Maksudnya kopi dangdut itu maksudnya gimana? Ya, jadi kita selain juga untuk selling kopi Indonesia, itu juga ngeplay lagu-lagu dangdut. Jadi sambil minum, sambil dengerin lagu-lagu dangdut. Tapi pernah nggak seperti ini, pas orang bule yang sana New York lagi kopi sambil dengerin dangdut, tiba-tiba dangdutnya berhenti, pernah nggak boleh bilang gini, tarik mas? Aku juga aku ngajarin juga. Tarik sih semua kok, itu aku ngajarin juga. Salah satunya itu kan lagi in kan di Indonesia. Aku ngajarin mereka juga dan mereka seru gitu. Wow, keren gitu. Dan ya itu aku belajar banget kayak tadi Bang Atta memperkenalkan makanan Pakistan, karpet Pakistan, kemudian karpet Iran, itu kan berbagai budaya ya. Tapi di presentingnya gitu, dikenalkannya dengan ke-Indonesiaannya. Tapi izin maaf potong bicara ya. Itu kan kebelakangan bicaranya. Kita harus tahu adab, harus tahu etika, harus tahu budaya negeri orang ya. Tapi sebelum itu yang paling pertama lagi, ujung-ujungnya kan kita mau cari rezeki kan, nafkah kan, untuk anak-anak, untuk keluarga besar kita, untuk teman-teman kita kan, gampang sebenarnya. Apa tuh? Gini, mau banyak rezeki nggak? Iya dong. Mau bahagia nggak? Mau hidup yang enak nggak? Mau ketemu orang baik terus nggak? Gampang. Apa tuh? Kalau mau cari banyak uang, bagilah banyak uang.
Oh iya, sedekah. Mau bahagia bikin bahagia orang. Oke. Mau enggak hidup yang enak bikin enak orang hidupnya. Simpel sih sebenarnya. Mau apapun berbuat seperti itu juga. Mau banyak rezeki bagi banyak rezeki. Benar, Simpel sih benar, sebenarnya. benar banget sih. Karena Allah aja pas kasih ke kita nggak hitung-hitung. Apa yang kita memberi hitung-hitung. Nah, Simpel sih. jadi intinya luar biasa banget. Emang aku juga diajarkan sama keluarga aku banyak-banyak bersedekah. Karena di saat kita di masa tersulit pun, insya Allah dari sedekah itu kita akan juga terbantu. Dan ternyata bener banget nih Bang Atta. Justru kayak bisnis aku justru malah berjalan di saat pandemi. Iya, inilah yang aku juga kuasa Allah yang termasuk Bang Atta tadi cerita. Jadi saat kita banyak rezeki, kita bersedekah. Di saat kita memang pas lagi nggak ada pemasukan ibaratnya, rezeki itu ada aja datang. Asal kita bersyukur aja dulu. Simpel sih sebenarnya. Takutnya pemirsa bosan. Aku mau sampaikan gini. Simpel sih sebenarnya. Simpel banget. Kita nggak boleh lupa waktu kita lahir gak bawa apa-apa. Setelahnya apapun dapat itu rezeki. Kita bersyukur aja. Kita nggak boleh bilang aduh kapan ya saya beli mobil baru. Yang udah ada bersyukur dulu. Simpel sih sebenarnya. Wah ceramah mulu ya. Tapi itu mungkin bener nih sepi job di kala pandemi gitu. Iya, itu bener banget. Memang iya kan selama kemarin pandemi kan termasuk aktivitas hiburan kan di stop ya sama pemerintah karena itu ditakutkan penyebaran. Nah, tapi ini alhamdulillah sudah mulai dibuka kembali kerannya pelan-pelan. Jadi ya alhamdulillah ada aja gitu rezeki kecil-kecil, misalkan menghibur acara-acara ulang tahun, wedding seperti itu ada. Dan yang bersyukur banget justru malah kemarin itu giliran pandemi kita malah dapat rezekinya bisa show di Amerika, di New York, di New York. Jadi aku bersyukur banget sih gitu. Ini juga aku nggak pernah bermimpi, nggak pernah juga ada ibaratnya kayak cita-cita terlalu tinggi seperti itu. Ini semua jalan Tuhan. Itu hadiah. Iya Hadiah dari benar, Allah Subhanahu Masya wa Allah Ta'ala. makanya. Itu hadiah. Bener banget Bang Atta karena aku nggak pernah bermimpi gitu loh. Iya. Tapi mungkin yang bener Bang Atta bilang kita sering memberikan kebahagiaan, sering memberikan sedekah. Justru di saat pandemi inilah aku malah bisa berkarya, bahkan sampai karya aku Sampai ke Amerika. Alhamdulillah. Saya aja viral selama pandemi ini. Nah iya, benar, iya benar. Saya viralnya selama pandemi ini. Masya Allah, Karena aku orang iya. gini. Karena waktu mulai pandemi orangnya ketat banget, pada tutup. Saya bilang gini, gak apa-apa. Rezeki kan Allah yang kasih. Benar. Itu janji Allah. Kalau belum dapat itu belum rezeki. Saya omongin dengan semangat banget. Orang banyak ledekin saya waktu itu. Banyak yang bilang, rezeki dari mana toko pada tutup. Saya bilang gak usah khawatir. Saya omongin dengan tawakal, dengan yakin. Alhamdulillah saya viralnya pas pandemi aja. Masya Allah, Iya. ternyata Semua udah diatur rezeki ya. semuanya udah diatur malahan. Aku juga mungkin kalau kemarin yang kita nggak pernah tahu ya waktu sebelum pandemi, ya karya aku ibaratnya nggak sampai ke Amerika. Justru malah di saat pandemi kayak gini bisa sampai ke sana, ini Luar biasa. Itu semua rencana Allah. Oke. Kak, kemarin mungkin boleh cerita kemarin ke Amerika tuh gimana sih maksudnya? Ada Oke. acara apa? Kok bisa gitu? Oke, boleh izin ya Bang Atta. Mau itu. Kalau mau Oke. sendiri santai biar aku ke dalam. Iya, betul. Enggak, itu oke. Ya beneran kalau mau nanya lagi sama saya enggak? Enggak, nanti ada lagi Bang Atta. Ada lagi Bang Atta. Loh justru kan aku mau ngundang Bang Atta tahun depan. Oh ya nanti Iya diobrolin, dong. tenang Kasih aja. semangat dong Bang Atta, tahun depan kita bawa ke Amerika, New York. Yes. Iya, jadi kemarin itu aku ke New York itu ada 3 kegiatan rangkaian Bang Atta. Yang pertama itu untuk soft opening bisnis yang kita rintis, Cafe Dangdut New York. Memang kita masih soft karena kita masih dalam tahap persiapan dan persiapan untuk open flagshipnya kayak gitu. Karena kemarin banyak banget yang minta mana foto-fotonya, nggak ada, kedainya nggak ada. Karena memang dari awal kita udah bilang kalau itu mobile, tapi ternyata permintaan pada pengen kita buka kedai kan, dan
ini lagi proses menuju sana, mohon doanya. Saya selalu doa terbaik. Amin. Dan yang kedua, aku menghadiri New York Fashion Week di sana. Alhamdulillah bisa saling support. Ada Erigo di sana yang sedang fashion show. Terus juga ini yang aku mau ceritain. Jadi tanggal 9 September kemarin, alhamdulillah kita bisa menggelar show performance pertama Indonesia di jantung kota New York di Times Square. Itu nama acaranya Indo Pop Movement. Jadi ini adalah ajang untuk mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia di internasional, khususnya di Amerika. Termasuk nanti aku ingin mengajak Bang Atta nih. Dengan Ini Albarkah Carpet ya. dengan Albarkah Carpetnya Sultan Karpet kita, akan kita representing Insya Allah ya. juga, kita ajak. Insya September Allah 2022. mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan sampai ada halangan. Mudah-mudahan nggak sampai ada halangan. Karena kenapa? Aku melihat ini produk unggulannya udah luar biasa banget. Ini sudah sampai tidak hanya di Indonesia, sampai beberapa cabang, tapi juga ada di beberapa negara, Betul, betul. sepakat. Jadi memang udah worldwide. Ini adalah produk unggulan kita. Dan kenapa kok New York? Nah ini kenapa kok New York? Iya, tanya dong. Karena ada pepatah bilang kalau if you can make it in New York, you can make it anywhere, gitu loh. Oh, iya. Jadi kalau kita bisa bikin di New York, kita bisa bikin di mana aja. Karena New York itu adalah kiblat hiburan, kiblat advertising dunia, Mbak. Luar biasa. Jadi semuanya kan sekarang juga lagi viral banget tuh di Times Square, ya di billboardnya. Dan kita tahun depan insya Allah selain bikin show performance lagi, Yang kedua ya. kita akan take over billboard Times Square nanti. Times Square. Insya Allah, amin. Doain aja. Kita merah Sultan putihkan. kita merah putihkan Times Times Square, dan juga Sultan Karpet kita akan terpampang di seluruh Times Square. Iya, Jadi planning kita seperti itu. Doain aja lah supaya kita gini aja, doain aja supaya niat baik ini kita terkabul sama. Amin, Iya. amin. Mudah-mudahan kan ini namanya planning kan. Tapi yang pasti alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil dan sukses. Dan setelah itu ya udah kita sekalian bulan madu. Proses program omongan juga. Di sana banyak teman-teman yang ini Bang Atta yang rekomendasikan gitu klinik-klinik yang bisa untuk fertilisasi, kemudian untuk program bayi tabung yang bagus kayak gitu. Banyak teman-teman di sana yang rekomendasiin. Cuma memang ya kayaknya terlalu jauh sih kalau di Amerika. Tapi terlalu jarangnya tuh jauh. Kalau misalnya ada apa-apa pulang ke Indonesia juga harus Agak 24 sulit, jam gitu. Jadi kayaknya di Indonesia aja juga udah bagus kok. Cuma di sana emang kemarin kita sempat ke beberapa klinik juga untuk tanya-tanya programnya. Berarti sekarang udah mau bayi tabung atau seperti Iya, apa? kita sudah mengumpulkan informasi dulu, sama sebenarnya satu sih, mental, itu aja sih. Karena kita beberapa kali kemarin gagal, itu pun sudah bikin mental kita sempat down gitu, dan kita lagi untuk apa sekarang mempersiapkan mental lagi. Berapa lama sih Mbak di sana kemarin? Kemarin kurang lebih sebulan. Dan kalau sebulan kemarin kan cuma berdua aja boring lah, harus kita ajak adik kita. Oh iya. Boleh banget. Gimana Bang Atta mungkin excited mau terlibat tahun depan di acara ini gitu? Aku sih sementara gini, aku kan orangnya tawakal. Iya. Dan aku orangnya yakin kepada Allah. Yang ketiga, aku orangnya suka doain. Hal apapun harus didoain dulu. Ya, doain aja. Doain dulu. artinya bismillah dulu. Selawatin Apapun terjadi kita bersyukur. Benar. Iya. Karena Iya. yang pastinya aku mengajak adalah orang-orang terdekat aku. Aduh luar biasa. Dan Bang Atta udah aku anggap orang yang terdekat aku, bukan so dekat, bukan. Karena memang Adik. dari awal aku ketemu Bang Atta itu Sudah welcome. sudah welcome banget gitu loh, keep in touch banget sama aku. Ya maksudnya bukan sosok dekat, sok kenal, tapi beliau emang tulus banget. Harus Makanya tulus. Karena kalau tulus kita enak nggak capek gitu. jadi gimana? Wah, Jadi iya, iya. langsung ditembak. Jadi gimana? Sensor. Iya. Tapi suatu kebanggaan gak sih maksudnya di apa namanya di New York Ya. terus gitu di Indonesia gitu. Benar, jadi gini, bisa dibilang
tunggu tuh. Maaf ya, maaf, tolong diedit dulu rambut aku deh. Habis keramas, maaf. Tahu lah ya. Gaya banget kakakku ini. Bukan itu, habis keramas, maaf. Ya, ya. Oke, jadi yang pasti bangga banget, nggak nyangka karena ini bukan pencapaian aku secara sebagai pribadi dan sebagai individu, tapi ini adalah pencapaian Indonesia dan juga dangdut Indonesia dan budaya Indonesia pastinya. Kita semuanya yang di sana itu adalah orang-orang yang memang punya misi yang sama, bangga dengan produk lokal, dan kita ingin mempromosikan ini loh Indonesia keluar, karena kita ingin mensupport pariwisata Indonesia. Ini kan sudah mulai pulih nih, udah pelan-pelan pulih. Jadi kita ingin benar-benar memberikan edukasi kepada warga Amerika untuk bisa datang ke Indonesia. Karena selama ini Amerika itu baru sekedar tertarik. Nah, karena memang jarang banget nih produk-produk Indonesia promo di sana. Jadi kayak mereka tahu, tapi kayak belum yakin dan belum menikmati barang-barang kita secara real. Nah, ya kan? Kayak misalnya tadi kopi, kenapa kita sengaja jualan kopi khusus Indonesia, biar mereka itu dari rasa tertarik untuk datang ke Indonesia gitu, action. Nah, kalau karpet biar langsung ngerasain kelembutan karpetnya. Terus ujung-ujungnya karpet. Iya dong, bisa ini karpetnya Sultan Karpet Indonesia ini harus dateng ini. Tapi gini gitu. aku mau bilang sesuatu ya, dengerin ya. Betul. Bentar ya. Ini KTP saya Indonesia. Nah tuh. Itu saya salah satu bukti saya cinta Indonesia. Nah. Oke. Aku mau bilang tadi kan kakak bilang kita mau perkenalkan barang-barang yang ada di Indonesia. Betul. Mau perkenalkan lokal produk kita. Tapi aku jujur cinta Tulus Indonesia. Tapi banyak banget yang bilang sama saya, kalau kamu cinta Tulus Indonesia, kenapa bawa barang dari luar negeri? Saya bilang gini, saya juga sama seperti kakak. Aku mau perkenalkan karpet yang dari luar negeri juga ke Indonesia. Tapi aku juga ada cita-cita, dan ada teman-teman saya dan saudara-saudara ada cita-cita, kita mau bangun pabrik di Indonesia. Wow. Tapi atas nama Indonesia itu. Nah. Supaya made in Indonesia bisa kirim ke mana-mana gitu. Ya, Jangan cuma dari luar negeri aja. Tapi gini, tapi kalau pamanya nggak bisa, ada salah satu yang saya mau sampaikan. Di sini kalau kadang-kadang ada tamu datang, dia lihat kualitasnya, dia bilang bagus ya, dari negara mana, Iran. Dia bilang, oh bagus ya, oh Indonesia kurang pintar ya, gak bisa bikin karpet. Saya bilang, aduh bapak mohon maaf ya, semua negara masing-masing kelebihannya. betul. Negara sana bisa bikin karpet, negara kita Indonesia bisa bikin batik tulis, bisa bikin yang mau bikin kopi itu. Jadi semua negara masing-masing kelebihannya. Jadi jangan pandang orang dari karpetnya aja, gitu. Ya seperti itulah isi hati curhat saya. Curhat abang. KTP udah Indonesia ya bang? Udah tuh ya? ini nih. Sejak kapan itu bang? Hah? Sejak kapan? Saja ke mau 10 tahun lah. 10 tahun. Cinta banget ya sama Kelihatan ulang tahunnya. Turn it up. Let's go.